Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal diri. Renungan tentang multidimensional manusia. Ada sebuah adigium yang berbunyi, barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Istilah mengenal diri memberikan kesan bahwa diri kita merupakan gabungan dari dua diri, yaitu diri yang mengenal dan diri yang dikenal. Diri yang mengenal adalah diriku sebagai subjek, sedangkan diriku yang aku kenal adalah diriku sebagai objek. Antara diri subjek dan diri objek bukanlah dua hal yang terpisah, tetapi keduanya merupakan satu kesatuan yang memungkinkan manusia mampu untuk mengenal dan sadar akan siapa dirinya. Pada umumnya, orang lebih tertarik memikirkan hal-hal yang jauh dari dirinya. Itulah sebabnya, ilmu-ilmu yang lebih dahulu berkembang adalah ilmu-ilmu yang jauh dari diri manusia. Ilmu-ilmu tentang manusia baru berkembang belakangan. Muzaffar Sherif dan Caroline W. Sherif dalam buku Social Psychology halaman 7 mengatakan, "It's small wonder that science dealing with topics farthest from ourselves." Sedikit mengherankan bahwa sains yang berurusan dengan topik-topik yang paling jauh dari diri kita sendiri, both physically and from the viewpoints of personal concern, baik secara fisik maupun dari sudut pandang masalah pribadi, were the earliest to become established, adalah yang paling awal didirikan. Astronomers' predictions of the movement of heavenly bodies was well advanced in the 17th century. Prediksi para astronom tentang pergerakan benda-benda langit berkembang pesat di abad ke-17. Great advances in chemistry were to come later than those in astronomy and physics. Kemajuan besar dalam kimia datang lebih lambat daripada astronomi dan fisika. The great stride in biology awaited the middle of the 19th century. Langkah besar dalam biologi menunggu pertengahan abad ke-19. The experimental psychology that emerged later in the century was closely allied to that development. Psikologi eksperimental yang muncul kemudian pada abad itu terkait erat dengan perkembangan saat itu. The early experimental work in psychology was preoccupied with topics peripheral to the central issues of man's relation to man. Karya eksperimental awal dalam psikologi disibukkan dengan berbagai topik peripheral ke isu-isu sentral hubungan manusia dengan manusia. Only in recent decades have major breakthroughs started in the scientific study of multifaceted aspect of human relation. Hanya dalam beberapa dekade terakhir, terobosan besar dimulai dalam studi ilmiah tentang berbagai aspek hubungan manusia. Pada kesempatan ini, marilah kita sejenak merenungkan tentang sesuatu yang paling dekat dengan diri kita, yaitu diri kita sendiri. Siapakah kita sebenarnya? Yang paling mengetahui seluk-beluk manusia adalah Zat yang menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang paling mengetahui seluk-beluk suatu kendaraan misalnya adalah pembuatnya, bukan sopir, bukan bengkel. Dalam bahasa Al-Quran, manusia disebutkan dengan berbagai nama. Dua di antaranya yang banyak disebut adalah Bashar dan Insan. Tentang perbedaan antara Bashar dan Insan,
Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj mengatakan, kalau dilihat dari sosok kita yang bersifat physically, bersifat material dimensional, partial, temporal, disebut basyarun. Basyarun artinya manusia dilihat dari fisiknya. Adapun tentang insan, beliau mengatakan, insan ini wujud manusia yang ideal, yang universal, yang global, yang perennial, abadi, langgeng, disebut insan. Insan adalah wujud manusia secara ruhani, spiritual, tidak kelihatan, tidak dilihat dari lahir fisik, tetapi dari hakikat universal manusia. Namun hal ini bukan berarti ada dua jenis manusia, yaitu manusia bashar dan manusia insan, bukan. Bashar dan insan adalah satu kesatuan yang membentuk manusia tunggal dengan dua dimensi, yaitu dimensi basyariah yang menunjuk pada jasmaniahnya, yaitu sosok makhluk yang dapat berjalan dengan tegak, yang perlu makan, minum, tidur, kawin, dan dapat terserang penyakit. Ketika mati, tubuhnya secara gradual terurai dari individu ke organ, dari organ ke jaringan, dari jaringan ke sel, dari sel ke molekul, dan dari molekul ke atom, sampai ke subatom untuk kemudian dikembalikan lagi ke alam. Dan dimensi insania yang menunjuk pada ruhaniahnya, yang secara kodrati adalah makhluk yang paling mulia, karena Allah telah memberinya berbagai potensi yang sangat berharga. Dua potensi diantaranya adalah kapasitas spiritual dan intelektual. Dengan spiritualitasnya, manusia berpotensi untuk beriman dan hidup beragama. Dan dengan intelektualitasnya, manusia berpotensi untuk dapat memahami dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi, seseorang baru dikatakan sebagai manusia dalam arti yang sebenarnya manakala dia beriman dan berilmu. Iman saja tanpa ilmu, atau ilmu saja tanpa iman, baru menjadi setengah manusia. Dan jika tidak memiliki keduanya, maka dia turun derajatnya ke derajat binatang. Bahkan dapat lebih buruk daripada binatang. Bajing paling-paling mencuri satu butir buah kelapa. Tapi bajingan mencuri jutaan rupiah, mencuri anggaran, mencuri bahan bangunan, mencuri hutan, dan lain-lain. Kerusakan yang diperbuat binatang tidak seberapa. Tetapi kerusakan yang diperbuat manusia luar biasa. Karena manusia bisa merusak segalanya. Agama dirusak, akhlak dirusak, pergaulan dirusak, politik dirusak, ekonomi dirusak, lingkungan dirusak, segala yang dapat dirusaknya. Kesempurnaan diberikan kepada seseorang sesuai dengan kualitas ilmu dan amalnya. Semakin tinggi ilmunya dan semakin baik amalnya, semakin tinggi dan baik pula kualitasnya sebagai manusia. Demikian pula sebaliknya. Semakin rendah ilmunya dan semakin buruk amalnya, semakin rendah dan buruk pula kualitasnya sebagai manusia. Spiritualitas dan intelektualitas manusia adalah dua potensi yang luar biasa yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Tugas manusialah untuk mengubah potensialitas tersebut menjadi aktualitas agar menjadi manusia dalam arti yang sebenarnya. Hubungan bashar dan insan seperti kendaraan dan sopirnya. Bashar adalah kendaraan bagi insan, dan insan adalah sopir bagi kendaraan. Dengan aktivitas spiritual dan intelektualnya, manusia menjadi beriman dan berilmu. Dan dengan aktivitas fisiknya, manusia mengamalkan ilmunya itu dalam kehidupan nyata
sebagai perwujudan dari pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu dan amal adalah dua mutiara kehidupan yang harus manusia cari dan kumpulkan sepanjang hidupnya di alam dunia ini. Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin halaman 2 mengatakan, wa'lam, ketahuilah, annal ilma, bahwa ilmu, wal ibadata, dan ibadah, jauharani, adalah dua mutiara. Li ajalihima, untuk tujuan ilmu dan ibadahlah, kana kullu ma taro, segala yang Anda lihat, wa tasma'u, dan segala yang Anda dengar, min tasnifil musannifina, yaitu karangan para penulis, wa ta'limil muallimina, ajaran para guru, wa wa'zil wa'izina, nasihat para pemberi nasihat, wa nadharin nadhirina, renungan para pemikir. Bali ajalihima, bahkan untuk tujuan ilmu dan ibadahlah, unzilatil kutubu, diturunkannya kitab-kitab suci, wa ursilatir rusulu, dan diutusnya para rasul. Bali ajalihima, bahkan untuk tujuan ilmu dan ibadahlah, khuliqatus samawatu, diciptakannya langit, wal ardu, dan bumi, wa ma fihinna minal khalqi, dan makhluk yang ada pada keduanya. Setiap hari berarti suatu kehidupan baru. Berbahagialah bagi orang yang dapat mengisi hari-hari sepanjang hidupnya dengan ilmu dan amal soleh. Wallahu a'lam bishawab.